welcome back my YouTube channel. Terima kasih untuk kalian terus stay tune di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi ke kalian mengenai resistensi terhadap hama. Jadi kalau yang selama ini kita ketahui bahwa hanya tanaman yang punya daya resistensinya atau ketahanannya terhadap serangan hama, kali ini beda, yaitu hama itu sendiri memiliki resisten terhadap zat-zat tertentu seperti fungisida. Kalau pada tanaman, faktor-faktor yang membuat dia resisten yaitu karena faktor genetiknya atau dari tanaman itu sendiri maupun faktor lingkungan. Nah, kalau pada hama, yang membuat dia resisten adalah perlakuan dari ataupun unsur-unsur kimia yang sering dia terima atau diserap dari lingkungan. Seperti apa dia? Saya akan menjelaskannya dalam bentuk gambar berikut. Kita andaikan bahwa ini adalah hamparan petak sawah. Lalu ini adalah hama-hama yang menyerang tanaman padi. Dengan total persentase yaitu sebesar 100%. Lalu karena kita ingin melakukan pengendaliannya, maka kita di sini menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama tersebut ya. Katakan saja bahwa merek dagangnya itu detanol, insektisida dengan jenis detanol ya, merek dagangnya detanol. Kalau kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida ini, penyemprotan pertama, pengendalian hamanya berhasil dengan persentase keberhasilannya sebesar 80% atau 90% ya. Jadi yang tersisa itu 10%. Nah, pada periode tanam berikutnya, hama yang sama yang tidak dikendalikan yang tadi sisa 10% ini telah melakukan reproduksi. Lalu dia berkembang biak lagi dan populasinya kembali meningkat 2 kali lipat ya. Lalu karena kita merasa terganggu, maka kita mengendalikannya lagi dengan menggunakan insektisida dengan merek detanol ini ya. Akan tetapi karena pada hama tersebut sudah memiliki resistensi dan bukannya malah dikendalikan sampai tuntas, tapi masih ada yang tersisa sebesar 5% lagi. Ini masih dalam lahan yang sama. Maka teman-teman, yang 5% ini dia telah memiliki resisten terhadap insektisida yang ini ya. Pada musim periode berikutnya yang hanya tersisa 5% ini, dia tidak akan bisa dikendalikan lagi karena dia sudah terbiasa dengan menggunakan satu jenis insektisida ini, yaitu detanol ini. Makanya terjadi mekanisme resistensi. Nah, pada periode berikutnya, ketika kalian menggunakan insektisida jenis ini, dia tidak akan mati. Dia akan berkembang lagi hingga terjadi ledakan populasi. Itulah yang disebut dengan mekanisme resistensi terhadap hama. Oke teman-teman, jadi sebelumnya
Jika kita mempelajari bagaimana sih pengendalian pada penyakit, lalu mekanisme penyakit menyerang tanaman itu seperti apa, kali ini kita akan memahami seperti apa mekanisme resistensi terhadap hama itu sendiri. Jadi resistensi itu berasal dari kata resisten yang artinya tahan. Kalau resistensi artinya ketahanan ya terhadap suatu zat tertentu. Jadi pada hama dia akan tahan walaupun disemprot dengan menggunakan pestisida berulang-ulang kali. Nah, kok bisa terjadi hal demikian? Faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut timbul, yaitu yang pertama karena penggunaan jenis insektisida yang sama. Jadi insektisida ini salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan hama ya, khusus. Jadi teman-teman jangan salah nih, kalau misalnya pergi ke toko tani untuk mengendalikan hama, teman-teman bilang mau beli fungisida, salah ya, atau mau beli herbisida. Karena yang khusus untuk mengendalikan berbagai jenis hama biasa disebut dengan insektisida. Nah, penggunaan jenis insektisida dengan merek yang sama berulang-ulang kali, hama akan mempertahankan dirinya sama halnya dengan manusia. Dia juga bisa melindungi dirinya apabila diberi perlakuan terus-menerus pada faktor-faktor yang sama ya. Artinya diberi nih jenis insektisida yang sama. Awalnya misalnya terjadi serangan di lapangan sebesar 80%. Nah, awalnya yang bisa dikendalikan yaitu 70%. Masih sisa 10%. Lalu teman-teman menggunakan jenis insektisida yang sama untuk pengendalian berikutnya. Dari 10% ini yang dikendalikan tersisa 5%. Sedangkan setiap saat hama ini juga bereproduksi. Artinya bertambah banyak ya. Dari yang diperlakukan terus-menerus menggunakan insektisida yang sama, dia akan secara alami atau menggunakan sistem tubuhnya, dia akan maksudnya sudah beradaptasi dengan insektisida yang kita berikan. Jadi reaksi terhadap dirinya sudah mulai berkurang. Kalau yang pertama teman-teman beri, dia langsung dikendalikan, maksudnya berhasil, sementara ada yang masih tersisa, lalu dia akan memperbanyak diri lagi, lalu menyesuaikan dengan zat-zat kimia tersebut. Dari situ dia akan mulai kebal atau resisten ya terhadap zat-zat tersebut. Lalu faktor yang kedua, mengapa terjadinya resistensi terhadap hama, yaitu karena biasanya di petani, padahal yang terjadi serangan hama hanya satu hamparan atau katakan sebesar luasannya itu 10 meter ya. Namun yang kita semprot atau kita kendalikan seluas 1 hektar. Nah, itu tidak boleh ya. Kendalikan mana yang perlu dikendalikan. Artinya kita hanya boleh mengendalikan pada yang terserangnya saja, karena ini juga akan memicu ketahanan terhadap hama itu sendiri. Lalu yang ketiga, penggunaan dosis yang tidak tepat. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Biasanya pada label kemasan insektisida yang kita beli, merek dagangnya itu sudah dicantumkan berapa dosis per hektar. Jadi harus diperhatikan baik-baik dosisnya yang cocok atau yang pas diberikan berapa. Walaupun harus sibuk-sibuk sedikit ya, karena di situ ada perhitungannya. Tapi nggak apa, untuk hasil yang bagus kita harus berusaha. Nah, lalu yang berikutnya, penggunaannya pada waktu dan kondisi yang tepat. Teman-teman harus tahu bahwa hama juga sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Dia akan berkembang dan bereproduksi secara terus-menerus pada kondisi dan waktu yang tepat. Nah, jangan sampai teman-teman mengendalikannya nih pada musim hujan atau pada musim saat mereka udah mulai bereproduksi ya. Ini malah akan memicu terjadinya ledakan populasi di lapangan.
mekanisme resistensi terhadap hama diperlukan dipelajari karena sangat penting ya untuk bagaimana sih teknik pengendalian yang bagus dan bagaimana saatnya kita harus mengendalikan. Oke, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.